sehingga kita mengetahui data-datanya. Kalau kita mengetahui data-datanya, kelihatan di situ mana sarana prasarana yang kurang, bagaimana kesehatan daripada para siswanya, bagaimana prestasi-prestasi yang ada daripada siswa-siswa yang ada. Nah, itu harus dikomunikasikan, harus menggunakan komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, tidak ada informasi. Tidak ada informasi, maka tidak ada keaktifan kegiatan-kegiatan. Ya, jadi itu sangat penting sekali. Bagaimana, Jana? Iya Pak, cukup sangat jelas Pak. Terima kasih Pak dan pemakaian sudah menjelaskan. Sama-sama Jana. Lanjut. Baik. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari saudari Windy. Iya, kenapa? Terkait kenapa sih bawahan itu nggak boleh atau nggak bisa gitu langsung berkomunikasi dengan pimpinan. Jadi harus melalui manajer atau atasan dulu. Yang pertama, kalau misalnya di dalam suatu organisasi itu kan pasti ada SOP atau peraturan lah. Nah, kalau di luar organisasi mungkin bisa dari bawahan itu komunikasi langsung kepada pimpinan. Tapi kalau di dalam suatu organisasi atau lembaga, itu biasanya ada strukturnya dan harus diikuti prosesnya. Jadi bawahan harus bilang ke atasan dulu, baru ke atasan nyampaikan kepada pimpinannya. Kurang lebih seperti itu, Windy. Ya, Windy. Ya, iya, cukup. kembali Terima kasih. kan ada struktur ya, ada hierarki. Hierarki itu top management, middle management, line management. Jadi itu hierarki itu yang menghambatnya, ya tidak bisa top management berurusan dengan middle management, berkomunikasi dengan middle management. Middle management berkomunikasi dengan line management. Jadi ada hierarkinya, tidak bisa berhubungan langsung, karena itu tidak efektif, ya, karena itu tidak menyelesaikan masalah, karena jauh sekali, ya, hubungannya antara bawahan dengan top management. Gitu, Windy ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, baik. Itu komunikasi juga, ya. Baik, siapa lagi yang ingin bertanya lagi tentang komunikasi ini? Mengapa mesti ada komunikasi dalam suatu organisasi? Bentuk-bentuk komunikasi semacam apa yang bisa terjadi dalam suatu organisasi, dalam suatu lembaga, dalam suatu badan pendidikan? Silakan. Siapa lagi? Iya, masih ada yang mau bertanya nggak tentang komunikasi pendidikan lembaga Islam? Ya, karena bahan pelajaran kita itu, materi pelajaran kita itu juga harus dikomunikasikan kepada siswa, kan? Disampaikan kepada siswa di dalam kelas, dalam proses pembelajaran. Nah, itu juga satu komunikasi. Hasilnya ada, itu bertambahnya pengetahuan, ya, kemudian meningkatnya afektif, ya, daripada siswa, kepribadiannya, kemudian meningkat juga skill daripada para siswa untuk meningkatkan pengetahuan, untuk meningkatkan afektif, segi afektif daripada pendidikan,
kemudian meningkatkan keterampilan sikapnya, ya, meningkatkan sikap, memperbaiki sikap siswa, kemudian meningkatkan keterampilannya. Itu yang akan kita sampaikan dalam proses pembelajaran. Mesti ada komunikasi. Kalau tidak ada komunikasi, maka tidak ada penyampaian materi pembelajaran. Ya, silakan. Masih ada? Masih ada yang ingin disampaikan? Dipertanyakan? Ya, baik. Kita kembalikan kepada pemakalah dan moderator untuk menyampaikan kesimpulan daripada materi komunikasi dalam lembaga pendidikan Islam ini. Silakan. Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Saya nampili lagi kali ya Pak ya, PPT-nya ya Pak. Oh iya. Tampilkan lagi, kemudian baca kesimpulan. Jadi kesimpulan dari komunikasi lembaga pendidikan Islam itu, dari paparan di atas nampaklah dengan terang bahwa komunikasi memegang peranan penting dalam suatu organisasi, khususnya sekolah atau lembaga pendidikan, karena setiap personal yang terlibat harus saling berkomunikasi agar semua permasalahan yang ada serta sejauh mana perkembangan pendidikan yang didapat diketahui, mesti dengan adanya komunikasi antara sesama pihak yang ada di dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi tersebut. Selain itu, komunikasi ini juga sangat membantu dalam membuat keputusan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan pendapat yang dapat menyumbangkan solusi yang tepat. Mungkin itu saja kesimpulan dari kelompok 10 tentang komunikasi lembaga pendidikan Islam. Ada yang baik. Langsung tutup apa gimana Pak? Baik ya saudara, demikian. Ya tutup, silakan ditutup. Baik, kami dari kelompok 10 kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara. Harapan saya supaya nanti ini makalah dibaca lagi tentang komunikasi dalam lembaga pendidikan ini ya. Kemudian bentuk-bentuk komunikasinya, kemudian bahan-bahan yang dikomunikasikan, kemudian hasil daripada komunikasi dalam pendidikan Islam. Baik, saudara-saudara, kita akhiri kuliah kita pada hari ini dengan sama-sama membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen bagaimana Pak? Ya, sampai Absen gimana? Wa tasmiyatu mauludi wal kinyati thayyibah. Menamai bayi yang baru lahir dan nama panggilan yang bagus. Inna min hukukil abni ala abihi ayahsina asmahu. Sesungguhnya sebaik-baiknya nama anak atas bapaknya yaitu yang bagus namanya. Fafil hadisi inda Abi Dawud
seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Daud. Cepetan nggak? Lanjut aja, lanjut. Innakum tad'una yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum. Sesungguhnya dari kalian dipanggil oleh Allah Ta'ala di hari akhir nanti, yaitu dengan nama kalian dan nama ayah kalian. Maka dari itu berikanlah nama yang bagus. Wa an Aisyah radhiyallahu anhu, dari Aisyah radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyirul asma qabiha. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa mengganti nama yang jelek. Fabadala ismi Abi Bakrin bin Abdul Ka'bah ila Abdillah. Maka Nabi mengubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Wa kana isma Abdurrahman bin Auf ba'dal Ka'bah fasamahu Abdurrahman. Dan nama Abdurrahman bin Auf Abdul Ka'bah, maka Nabi memanggilnya Abdurrahman. Fabadalla ismi Asiyah bintu Sabit bin Abi Aqlah fasamaha Jamilah. Dan Nabi mengubah nama Asiyah binti Sabit bin Abi Aqlah menjadi Jamilah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna ahabba asma'ikum ilallah Abdillahi wa Abdirrahman. Dan telah bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama-namamu yang paling dicintai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman. Wa qala hasamu biismi ambiyai wa ahabbul asma'i ilallah Abdillahi wa Abdirrahman wa asdaqaha harisun wa hamamun wa kabahaha harbun wa marratun. Dan Nabi berkata, mereka dinamai menurut para nabi, dan nama-nama yang paling dicintai Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Dan yang paling benar di antara mereka adalah Haris dan Humam. Dan yang paling jelek di antara mereka adalah Harbun, atau perang, dan Maroh, waktu. Rawa Sa'id bin Musayyib an abihi, dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib dari ayahnya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi berkata kepadanya, ma'asmuka, siapa namamu? Qala Huzinun. Dia berkata huznun, atau kesedihan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, sebaiknya namamu Sahlun, atau kemudahan. Faqala la aghayyaru isman samaniyahi abi. Maka dia berkata, saya tidak akan mengubah nama yang diberikan ayah saya kepada saya. Qala Ibnu Musayyib, famazalatu fina huzunatu ba'da. Ibnu Musayyib berkata, kami masih memiliki kesedihan setelah itu. Qala Ibnu Batul berkata, fihi anal amara bitahsinil asma'i bitaghayyiril ismi ila ahsana minhu laisa ala wujubi bal istahbabu dzalik. Di dalamnya ada perintah untuk memperbaiki nama dan mengubah nama menjadi lebih baik. Itu tidak wajib, melainkan jika diinginkan.
Wa kadzalikal asma'u allati fiha tazkiyatu. Demikian pula nama-nama yang di dalamnya terdapat penyucian. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anna Zainab kana ismuha Burratun. Fakila tuzakki nafsaha. Nama Zainab awalnya adalah Burrah. Lalu dikatakan dia mensucikan dirinya. Fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Sehingga Rasulullah menamainya Zainab. Wa kana Zuwairiyah ismuha Burratun. Fahawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismuha Zuwairiyah. Dan nama Zuwairiyah awalnya adalah Burrah. Maka Rasulullah mengganti namanya menjadi Zuwairiyah. Wa kana yakrahu ayyaqala kharaja min indi Barrah. Dia benci mengatakannya. Dia datang dari luar. Wa dzakara Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Qayyim berkata, ana li asma'i ta'siran fil musamayati walil musamayati ta'siran ala asma'iha fi hasani wa qabahi wa khifatu wa suqlu kama qila. Dan nama-nama berpengaruh pada mereka itu. Nama-nama itu mempengaruhi mereka dalam kebaikan dan keburukan, dan ringan dan berat. Seperti yang dikatakan pada syair berikut, wa qalama absarata 'ainaka dhaqaban ila wa ma'nahu yang fakarta fi laqabih. Dan matamu hampir tidak pernah melihat kecuali jika Anda memikirkan nama panggilannya. Wa kana Iyasu bin Muawiyah rahimahullah wa ghairuhu yara syakhsa fayaqulu yambagi ayakuna asmuhu kitu wa kaitu fala yukadu yukhti'u. Dan Iyas bin Muawiyah dan yang lainnya melihat seseorang dan berkata, namanya pasti kitu dan kaitu, sehingga dia hampir tidak pernah berbuat salah. Wasala Umar bin Khattab rajulan an ismihi qala. Umar bin Khattab bertanya kepada seorang pria tentang namanya. Ismihi faqala Jamirotun. Dan dia berkata Jamroh atau Abu. Faqala ismuka abi. Dan dia berkata, siapa nama ayahmu? Qala Syihabun. Dia berkata Syihab atau bintang jatuh. Qala mimman. Dari mana asalmu? Qala min harokati. Dia berkata dari al-harqah. Qala famanziluka. Dari mana asalmu? Baharatin nari. Atau lautan api. Qala fa'ina maskanuka. Dia berkata, di mana tempat tinggalmu? Qala bidzati lazi
qala idhab faqad ihtaraqa maskanuka fadhahaba fawajadal amra kadzalik. Dia berkata, di mana tempat tinggalmu? Dia berkata, tempat tinggalnya bidzati lazi, artinya di waktu yang sama. Kemudian Umar bertanya lagi. Kemudian Umar bilang, pergi, tempat tinggalmu terbakar. Maka dia pergi dan menemukannya begitu. Kama abduran nabi an ismi sahli ila surulatan amrahum yawmal Hudaybiyah fakanal amru kadzalik. Sebagaimana Nabi menyebut nama Suhail untuk memudahkan urusan mereka di hari Hudaybiyah. Al-kunyatu, demikian pula halnya nama panggilan. Wa amma kinyatu fahiya in kanat tayyibata falaha atharu fi nafsi wa ikramun limakni. Adapun nama panggilan jika baik akan berpengaruh pada jiwa dan kehormatan yang memilikinya. Qala syair, kunyatu hina anadihu liakramahu. Nama panggilan ketika saya memanggilnya untuk menghormatinya. Walaqabahu wasu'atul qabu. Bukan nama panggilan atau nama panggilan yang buruk. Wa kunyati, julukan atau nama panggilan, mal sadara bi abi fulanan, apa yang diturunkan oleh ayah fulan, au ummi fulanan, atau ibu fulan, wal luqabu ma yufhamu minhu wasaffu muayyanun. Wal aksaru annahu lidhammi walidha fal kunyatu karamatu hatta lisaghiri. Dan nama panggilan adalah apa yang dipahami sebagai penggambaran khusus tentang orang tersebut. Dan lebih dari itu, untuk fitnah dan banyak hal lainnya. Waqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Umairu wa huwa saghiru fa kana yudha'ibuhu fayaqulu. Bersama Abu Umar ketika dia masih muda, maka Nabi bercanda dengannya dan berkata, Ya Abu Umairu, ma fa'ala Nughayr. Wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nughayr? Wa qala Umar bin Khattab, dan Umar bin Khattab berkata, Ajalu bikuna auladikum hatta la tusri'u ilaihim al-alqabu su'u. Cepat berikan nama panggilan untuk anak-anakmu agar julukan buruk tidak diberikan kepada mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya Pak, tadi udah dibaca. Tadi udah dibaca. Enggak, mana orangnya mana? Saya. Sudah kamu mulai belum? Tadi udah Pak, udah ngebaca. Coba diulangi baca.
Atas Coba yang niatu keras, mauludi yang keras wal kiniyati suaranya ya. thayyibah. Coba yang keras. Atas niatu mauludi wal kiniyati thayyibah. Menamai bayi yang baru lahir dan nama panggilan yang bagus. Terus Inna min hukukil ibni ala abihi ayahsina asmahu ayyuhassina asmahu ismahu. Halaman berapa tuh? Halaman 23. Halaman 23. Halaman 23. Iya. Iya. Ayyuhassina ismahu. Coba artikan. Inna min menamai bayi yang baru lahir dan nama panggilan yang bagus. Inna min hukukil ibni ala abihi ayyuhasina ismahu. Sebaik-baiknya anak atas bapaknya yaitu yang bagus namanya. Bukan, yang benar. Mengartikannya yang benar. Di antara hak anak atas ayahnya adalah diberikan nama yang baik. Maksudnya apa itu? Jadi ayah harus memberikan nama anaknya nama yang baik, yang mempunyai arti yang baik. Iya. Jadi jangan dinamai anak dengan nama-nama yang nggak punya arti ataupun nama-nama yang jelek. Ya. Terus Afil hadisi inda Abi Dawud ana yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'a abaikum fa ahsinu asma'akum. Kalian akan dipanggil pada hari kiamat dengan nama kalian dan nama bapak-bapak kalian. Maka perbaikilah nama kalian. Iya. Jadi orang yang baru masuk Islam pun namanya dirubah. Ya. Itu tujuannya. Jadi jangan sampai nama itu nama-nama yang buruk, nama-nama yang menunjukkan kekafiran. Ya, sebagus-bagus nama itu siapa? Nanti akan di bawah itu kan ada ya. Iya. Yang ada kata-kata abdunya. Itu yang bagus nama. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Latif. Abdul Rauf, yang ada kata-kata abdunya, itulah nama yang bagus. Atau begitu juga mungkin nama Nabi Muhammad, Ahmad, ya, Mahmud, atau nama-nama Nabi, ya, bagus, Ibrahim, begitu. Atau nama yang punya makna yang bagus. Seperti Burhanuddin, ada ya siapa lagi ya terserah, Muhsin. Tapi kalau saya lihat nama-nama saudari-saudari ini ya, ini ada namanya Bunga, ada namanya Windy. Yang bagus itu Jannah, itu masih bagus lah ya. Ada Nenden, itu apa maknanya? Ya. Jadi kalau nama perempuan itu cari nama istri-istri Nabi, Aisyah, ya, Sofia, Ummu Kulthum, ya.
Jangan meniru nama-nama orang kafir. Begitu. Laki-laki juga begitu, jangan meniru nama-nama orang kafir. Karena nama itu dipanggil, itu jadi doa. Ya. Orang memanggilnya terus, itu jadi doa. Nah, Lulu, apa artinya? Kan nggak ada arti Lulu. Itu umpamanya ya. Nah, jadi orang dari luar Islam masuk Islam itu namanya dirubah dengan nama yang bagus. Ada Hafsah, ada Aisyah, ada Fatimah. Begitu. Baik, lanjut fafil hadis. Ya Aisyah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yughayyiru isma qabiha. Jadi Nabi dahulu sallallahu alaihi wasallam merubah nama yang buruk. Jadi orang masuk Islam namanya itu diganti. Jangan namanya Robert, John, apa begitulah kira-kira nama-nama orang kafir ya. Nah, jadi harus diganti dari nama-nama yang buruk. Nabi dulu melakukan itu. Rawahu Tirmidzi. Lalu silakan. Fabadala ismi Abi Bakrin bin Abdul Ka'bah ila Abdillah. Maka Nabi mengubah nama Abu Bakar bin Abdul Ka'bah menjadi Abdullah. Iya. Ada dulu nama orang Abu Bakar bin Abdul Ka'bah. Masa Ka'bah jadi Tuhan? Hamba Ka'bah kan Abdul Ka'bah. Ini kan nama yang menjurus pada kekafiran. Coba lihat nama-nama orang Syiah ya. Orang Syiah itu namanya banyak nama-nama kekafiran. Ada namanya Abdul Hussein. Ada namanya Abdul Ali. Ini nama-nama yang di dalam itu ada kekufuran. Jadi itu tidak dibolehkan. Silakan lanjut. Wa kana ismu Abdurrahman bin Auf Abdul Ka'bati fasamahu Abdurrahman. Nah, jadi ada dulu Abdurrahman bin Auf, rupanya namanya Abdul Ka'bah. Jadi dirubah Nabi menjadi Abdurrahman bin Auf. Ada lagi dulu maksiat. Asiyah. Dari kata-kata maksiat. Jadi begitu masuk Islam, dirubah Rasulullah ya menjadi Jamilah. Ya, Jamilah kan bagus ya. Kita juga banyak nama Jamilah ya. Jamilah itu artinya cantik, indah, bagus gitu. Iya, di kita banyak yang nama-nama kal gitu. Bambang, begitu kan ya. Gatot. Joko. Ya. Jadi hendaknya nama itu nama-nama ya yang gitu dia tadi seperti sudah-sudah ini kan bagus juga nama-namanya ya. Ada Fahmi Idris, ada Fikri, ada Fadilah, ya. Nama saya Daud, nama Nabi, gitu ya. Baik. Di kita nama Abdullah sudah mulai jarang. Ya, nggak keren kata orang, ya. Abdurrahman ya. Abdullah atau Abdurrahman. Terus lanjut.
wa qala tasamma bismi Bismil anbiya. anbiya wa habbul asma'i ilallah Abdillah wa Abdurrahman. Dan Nabi berkata, mereka dinamai menurut para nabi, dan nama-nama yang paling dicintai Allah adalah Bukan tasumu, namai kamulah dengan nama-nama nabi. Namai kamulah dengan nama-nama nabi. nabi. Musa, Idris, Saleh, Hud. Siapa lagi? Syuaib, Yunus. Begitu. Dalam memakai nama-nama nabi. Sebaik-baik nama di sisi Allah itu adalah Abdullah dan Abdurrahman. Iya. Wa asdaquha, terus apa itu? Wa asdaqaha harisun wa hamam wa humam. Hammam. Dan yang paling benar di antara mereka adalah Haris dan Humam. Hammam. Yang paling jeleknya adalah Harb wa Murrah. Harb kan perang, ya. Lain Muharib. Muharib ya orang yang melakukan perang. Jadi itu tak mengapa ya, Muharib. Jadi orangnya pejuang gitu. Tapi bukan Harb. Itu Murrah juga nggak bagus tuh. Mur kan apa arti mur? Pahit kan? Sheila ini siapa yang ngasih nama Sheila? Bahasa apa itu? Iya, Pak. Sheila itu nama bahasa apa? Kurang tahu, Pak. Kayaknya karena nama waktu itu ada namanya artis Stella Majid. Jadi iya, jangan diikut nama-nama artis ya. Aslinya dari mana Sheila ini? Jawa, Sunda? Jawa, Pak. Tapi lahir di Bekasi. Lahir di Bekasi. Oh iya. Iya. Jadi bisa diganti namanya juga ya. Afifah gitu. Itu kan nama bagus. Lanjut. Warwa Sa'id bin Musayyib, dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyib, ana abihi, ana Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala lahu, dari ayahnya bahwa Nabi berkata kepadanya, Ma'asmuka, siapa Masmuka, siapa namamu? Qala Huzinun, dia berkata Huznun, atau kesedihan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, bal anta sahlun, sebaiknya namamu Sahlun, atau kemudahan. Faqala, maka dia berkata, la aghayyaru isma samaniyahi abi, saya tidak akan mengubah nama yang diberikan ayah saya kepada saya. Qala Ibnu Musayyib berkata, fama zalat fina huzunatu ba'da. Kami masih memiliki kesedihan setelah itu. Karena nama huzun itu apa? Sedihan. Apa? Sedih. Jadi itu jadi doa ya. Ini namanya bagus, nama rahmat, ya, nikmat, barokat gitu. Jadi itu jadi nama.
Jadi akhirnya jadi doa. Ya, lanjut terus. Qala Ibnu Batal fihi anal amra bitahsinil asma'i wa bitaghayyiril ismi ila ahsana minhu laisa ala wujubi bal istahbabu dzalik. Ibnu Batal berkata, di dalamnya ada perintah untuk memperbaiki nama dan mengubah nama menjadi lebih baik. Itu tidak wajib, melainkan jika diinginkan. Iya. Tapi sih memang disuruh ya. Itu kan Ibnu Battal hanya mengungkapkan saja, tapi memang disuruh. Lanjut. Wa kadarikal asma'u allati fiha tazkiyatu. Demikian pula nama-nama yang di dalamnya terdapat penyucian. Zainab kana ismuha burratun. Faqila tuzakki nafsaha. Fasamaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Zainab. Nama Zainab awalnya adalah Burrah, lalu dikatakan dia mensucikan dirinya, sehingga Rasulullah menamainya Zainab. Wa kana Zuwairiyah ismuha Burratun. Fahawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ismuha ila Zuwairiyah. Dan nama Zuwairiyah awalnya adalah Burrah, maka Rasulullah mengganti namanya menjadi Zuwairiyah. Lanjut, Pak. Ya. Wa dzakara Ibnul Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Qayyim berkata, ana li asma'i ta'siran fil musamayati walil musamayati ta'sira ala asma'iha fi hasani wa qabhi fil husni wal qabhi wal khiffati apa Pak? Khiffah. Wal khiffati wasuqlu kama qila. Dan nama-nama berpengaruh, nama-nama kama qila. Wasiqal kama qila. Nama-nama itu berpengaruh pada mereka, dan nama-nama itu mempengaruhi mereka dalam kebaikan dan keburukan, ringan dan berat, seperti yang dikatakan pada syair. Wa qallama absarata ainaka wa qallama absarata ainaka zal laqabin. Dan matamu hampir tidak pernah melihat. Ilah wa ma'nahu yang fakarta fi laqabih, kecuali jika Anda memikirkan jika Anda memikirkan nama panggilannya. Wal kunyatu sudah belum? Mana ya? Oh gitu. Terus wakana Iyas itu pula sudah. Iya. Ini baru mau. Ayo. Wakana Iyasu bin Muawiyah rahimahullah wa ghairuhu yara syakhsa fayaqulu yang bagi ayakuna asmuhu
Ismuhu, jangan asmuhu, ismun. La yakadu yukhti'u. Dan Iyas bin Muawiyah dan yang Wa lain yakun bagaimana? Ayyakuna ismuhu kitu kait wa kait. kait Kait wa kait. kaitu كيت وكيت فلا يكاد يخطئ. asmuhu kaita wa kaita fala yukadu yukhti. Dan Iyas bin Muawiyah dan yang lainnya melihat seorang dan berkata, namanya pasti kita. Ya. Dan Ianya kait. Seyogianya namanya kita dan kait wa kait. Begitu aja. kitu wa kaita. Sehingga dia hampir tidak bisa berbuat salah. Keliru. Sehingga dia tidak keliru. Ya, wasa'ala Umar, cepat-cepat. Wasala Umar bin Khattab rajulan Ibnul Khattab. Wasala Umar ibnu Khattab dari Umar bin Khattab bertanya kepada seorang pria tentang namanya. Faqala Jamirotun. Dia berkata Jamroh atau Abu Bara. Bara. Dia berkata Jamroh atau Bara. Faqala ismu abik. Maka dia berkata, siapa nama ayahmu? Ya. Faqala Syihabun. Dia berkata Syihab. Syihab itu artinya apa? Bintang jatuh. Syihab itu api juga. Api. Qala Syihabun. Dia berkata Syihab atau api. Qala miman. Dari mana asalmu? Qala min harikoh. Iya. Dia berkata dari al-harqoh. Qala famanziluka. Dia berkata di mana rumahmu? Qala bakharatin nari. Bahratun nar. Lautan api. Salah, Pak. Qala fa'ayyina maskanuka. Di mana tempat tinggalmu? Dia berkata Bidzatil ladha. Bidzatil ladha. Ladha itu kan nama neraka. Bidzatil ladha. Qala dia berkata idhab faqad ihtaraka maskanuka. Pergi, tempat tinggalmu terbakar. Pergilah, ayo pulang gitu. Pergilah, tempat tinggalmu terbakar. Tempat tinggal rumahmu terbakar. Iya, pergilah rumahmu terbakar. Terus? Fadzahaba fawajadal amra kadzalik. Maka dia pergi dan menemukannya begitu. Maksudnya apa? Menemukannya terbakar. Semua nama-namanya itu nama-nama api. Ya.
Kama Lalu kata Umar, pergilah kau lihat pulang, rumahmu terbakar gitu. Jadi betul, kebakar rumahnya. lanjut Pak. Kama abaran Nabi an ismi Suhail ila suhulatan amrohum yaumal Hudaybiyah fakanal amru kadalik. Sebagaimana Nabi menyebut nama Suhail untuk memudahkan urusan mereka di Hudaybiyah. Bukan. Merubah. Kama ghayyara. Kama coba baca. Kama abaran Nabi an Ghayyara, bukan abara. Kama ghayyara. Coba betulkan semua itu. Kama ghayyaran Nabi. Semuanya membetulkan. Dari Bunga, coba baca. Coba baca. Kama Silakan baca Bunga. Kama waduh, nyari. Emangnya nggak ngikutin rupanya. Jannah, silakan baca. Kama Kama khairan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ismi Suhail ila ismi Suhail ila suhalati amrohu ila suhulah. Ila suhulah. ila suhulah amrohum Amarahu yaumal Hudaybiyah. Hadiyah. Segitu Pak. Bukan amru. Kadzalik. Coba baca Bunga. Ayo. Suaranya nggak kedengaran. Gimana? Ayo. Kok susah banget sih membacanya? Iya Pak, buku saya belum diharokatin Pak, maaf ya Pak, sebentar. Emangnya nggak di hadapan kamu anunya? Kama waduh, membaca aja enggak. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ana ismi Suhaili ila suhulati syuhulati
amarahum yauma lahu Al-Hudaybiyah. Ya, cukup. Lanjut. Windy, lanjut. Windy, Iya, Pak. lanjut. Dari kama. Bukan, Al-Kunyah. Al-kunyatu wa amma kinyatu fahiya yang kanat tayyibatan faraha asaru fi nafsi wa ikramu lil makni. Al-kunyatu nama panggilan. Adapun nama panggilan jika baik akan berpengaruh pada jiwa dan kehormatan orang yang memilikinya. Nah, itu juga nama panggilan juga harus bagus. Ini kadang-kadang nama panggilan itu nggak karu-karuan. Nama aslinya bagus. Ilham gitu. Saudara Ilham dipanggilnya apa? Ilham, Pak. Ilham. Terus kan banyak begitu ya. Kalau ditanya namanya, oh bagus gitu ya. Umpamanya gini nih. Zulkifli gitu kan. Nama siapa tuh Zulkifli? Nama apa Zulkifli? Nama Nabi kan? Zulkifli. Ya enggak? Ada enggak nama Nabi Zulkifli? Lalu dipanggilnya apa? Kiki. Jadi nama panggilan itu berpengaruh. Jadi bukan hanya nama asli di ijazah gitu. Nah ini banyak orang nama-nama panggilan ini yang nggak karu-karuan ya. Ada Kiki, ada Pipi, ada Toto. Jadi kalau orang yang bagus, tetap nama panggilannya nama yang bagus. Lanjut. Windy. Iya, Pak. Qala syair kunyatu hina anadihu liukarrimahu. Nama panggilan. Mana ya? Mana? Yang syair itu, Pak. Oh, syair. Iya, iya. Nama panggilan ketika saya memanggilnya untuk menghormatinya. Wala qabahu wasu'atul al-laqabu. Wasu'atu al-qabu. Bukan nama panggilan. Bukan nama panggilan atau nama panggilan yang buruk. Yang buruk. Iya. Nama panggilan yang buruk itu apa contohnya? Ya udah dah, terserah aja lah. Apa aja nama panggilan yang jelek gitu. Lanjut. Wal kunyatu. Al kunyatu ma saudara bi abi fulanan. Au ummi fulanan. Nama Wallaqabu. Wallaqabu ma yufham. Wallaqabu. Wallaqabu ma yufhamu minhu wasfu muayyanun. Apa yang wal aktsaru annahu lidhammi lidhammi
annahu lidhammi walidha walidha fakunyatu karamatu hatta lisaghiri. ya. Oleh karena itu kunyah itu adalah karamah kemuliaan hingga untuk yang kecil, anak kecil maksudnya. Wa qad kana an-nabiyyu Waqad kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Aba Umairu wa huwa saghirun fakana yuda'ibuhu fayaqulu. Dan Nabi bersama Abu Umar ketika dia masih muda, maka Nabi bercanda dengannya dan berkata, Abu Umair, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughayr. wa huwa Wahai saghir, ketika masih kecil. Abu Umair itu ketika masih kecil, fakana yuda'ibuhu fayaqul, maka Nabi bercanda dengannya dan berkata, ya Abu Umair, ma fa'ala Nughayr. wahai Abu Umar, apa yang dilakukan Nughayr? Abu Umair, bukan Abu Umar, Abu Umair. Iya, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan Nughayr? Faqala Umar bin Khattab, Ajilu bikuna auladikum hatta la tusri'a ilaihim al-alqabu su'u. Percepat kamu membuat kunyah untuk anak-anak kamu, jangan sampai ya keburu dipanggil orang dengan nama-nama yang buruk. Lanjut. Sampai situ Pak, selanjutnya Bunga. Ayo Bunga. Ya Pak, akikah Al-aqiqatu. kurban kambing. Summa ba'da zalika yan bagi lil muslimin. Kemudian setelah itu seharusnya wajib bagi setiap muslim an ya'iko an waladihi. Ayya'uqqa an waladihi. Ayya'uqqa an waladihi. Berakikah untuk anaknya. Wahiyya sunnatun wayaro ba'du Ba'dul ulama'i wujubaha. Dan akikoh hukumnya sunnah dan sebagian ulama berpendapat akan kewajibannya. Anil gulamin syatun. Yaitu untuk anak laki-laki 2 kambing dan untuk anak perempuan 1 ekor kambing. Yuzbahu baumas sabi. Tuzbahu yawmas sabi'. Tuzbahu yawmas sabihi aw rabihi asyra. Awil rabi'il asyara. Awil hadi wal 20. Awil hadi wa ashrin. Aw ayy yawmin ba'da dhalika. Wa ayyumin yaumin ba'da zalika. Dipotongnya itu kambing pada hari ke-7 atau hari ke-14 atau hari ke-21 atau qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dalil yang diwajibkan akikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qulu gulami mirohinatun bi'aqiqatihi tuzbahu anhu yauma sabihi."
Setiap anak tergadai oleh akikahnya yang diakikah pada hari ke-7. Wayah laku wayu sama. Dan digunduli kepalanya, rawahu ashabu sunnah. Wahtalafa fil qawlihi murtahanun bi'aqiqati. Dan digunduli kepalanya dan diberi nama diriwayatkan Abdus Sunan, dan ulama berbedanya. Qala Imanu Ahmadun bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, manhu anahu matatif lan walam ya'iqa anahu lam yashfa fi walidayhi. Makna bahwasanya ketika anak meninggal dan belum diakikahkan, maka tidak memberi syafaat kedua orang tuanya. Wa yurwa an Qatadat aidan anahu yuhramu syafa'atun liwalidayhi. Dan diriwayatkan dari Qatadah bahwasanya diharamkan syafaat bagi kedua orang tua yang belum menafkahi anaknya. Aitan sa'atuhu nash'atan salihatan wa hifzuhu nifzo kamilan maruhunan bil zabihan. Atau yaitu akikah untuk membangun anak menjadi soleh, dan semoga anak itu dijaga secara menyeluruh, yaitu dibebaskan dipotokan untuk anak itu. Qala Ibnu Qayyim berkata, fakanatin aqiqatu pada awat tahlisonahu min habjanah. Ibnu Qayyim berkata, akikah itu adalah tebusan bagi seorang anak dari penjara syaitan. Qala Al-Khattabi berkata, ikhtafa nasu fi haza wa ajudu ma qila fihin mazahaba ilaihin ilmamu Ahmadu bunu Hanbal rahmatullah. Al-Khattabi berkata, manusia berbeda pendapat pada perkara ini. Aku memilih apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Qala haza minas syafa'at. Imam Ahmad berkata, ini adalah syafaat. Akikah itu adalah syafaat maksudnya. Yuridu anuhu izalam ya'qa anahu famata tifan lam yashfa'i fi abwati. Bahwasanya ketika seorang anak meninggal dan belum diakikahkan, maka orang tuanya tidak mendapat syafaat. Fanu nabihu ila ba'dil umur. Dan kami mengingatkan tentang beberapa hal. Yang pertama, inna nastikata
muhtalifun fi wujuhu biha wal arajahul wujubu lil ahaditi edisi latina murabizalik. Sesungguhnya menyembelih itu berbeda pendapat dalam hukum kewajibannya. Yang paling benar adalah wajib hukumnya yang berpegang pada hadis yang menyuruh. Walam yusorifuh anillahu wujubi sorif. Demikian dan wajibnya tidak bisa dibalikan karena tidak ada dalil. Yang kedua, inaha asaron fi tansyiatin lutiful. Dan akikah itu akan berbekas pada pertumbuhan anak. Innaha syukrun lillahi alama ama bihi min ni'matil aulad. Sesungguhnya akikah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dari nikmat yang Allah berikan, salah satunya nikmat anak. Innaha tashmalu zakra wa unsha kama fi hadisi ummikar. Sesungguhnya mencakup laki-laki dan perempuan sebagaimana hadis yang datang dari Ummu Kars bahwasanya Anala sulitin. Gimana? Anala salat. النبي صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ولا يضركم ذكرانا أو إناثا وهي بمنزلة النسك عند أهل العلم فلا يجوز فيها عرجاء. Jadi akikah itu tidak boleh kambingnya yang cacat, ya. Arja wala maksurah wala maridah wala aura wala yuba' min lahmiha syai'un wala min jildiha ya'kulu minha ahluna allati hatha 'alaiha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam halqur ra'si. Mencukur. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah wa qala Abu Umar Ibnu Abdul Barr أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء كانوا يستحبون ذلك. وعن علي رضي الله عنه قال عق رسول الله عن الحسن بشاة وقال يا فاطمة احلق رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة. Jadi ditimbang rambutnya, maka seberat itu disedekahkan perak. Qalat fawazantuhu fakana waznuhu dirhaman. Setelah ditimbang nilainya 1 dirham atau ba'd dirham. Terus yang ke-10 masih. Ya, Pak. Lanjut, Pak. Ar-radha'atu thumma yanbaghi lil-ummi al-'inayatu bi irda'il mawludi hatta al-fitam. Ibu harus menyusukan anaknya. Waridha'u tabi'i sihhatihi. Wa yurshidullahu ta'ala al-ummahat ay yurdi'na auladahunna sanataini kamilataini. 2 tahun. Fi asna'ir radha'ah. Wa huwa bihajatin ila dhalik. Wa qad athbata at-tibb al-hadith anna hunaka irtifa'an fi nisbati al-isabah بأمراض الأطفال ووفياتهم الذين يرضعون الرضاعة الصناعية. Jadi yang menyusu dengan susu
susu industri banyak yang mati, banyak yang apa. Ya, kama anna ar-radha'ah at-tabi'iyyah mufidah lil ummi. Ya, menyusu secara alami dari ibu bermanfaat untuk ibu. Mufidah lil ummi fi sihhatiha lirrahim ba'da al-wiladah. Khususnya untuk dhami. Begitu juga alat pencernaannya. Kama anna al-Islam harasa ala dhalika fa abaha lil ummi al-murdi' an tuftira fi Ramadan idza kana as-shawm yu'athir fi ar-radha'ah. Jadi ibu-ibu yang menyusui boleh membatalkan puasanya. Wala'alla min asbab alami atfi kathir min al-abna' ala ummahatihim wa kathrati al-'uquq fi hadha al-'asr 'ala ar-ridha'ah at-tabi'iyyah. Ya, banyak membuat anak jadi bandel, tidak mau dia tidak sayang pada orang tuanya karena tidak disusui. Wa kathratu ridha'ah as-sina'iyyah, tetapi banyak disusui dengan susu-susu pabrik. Walima lirradha'ati min atharin fil murtada' faqad naha Nabi sallallahu alaihi wasallam an tastarda' al-hamqa. Jadi enggak boleh juga disusukan ke wanita-wanita yang bodoh. Wanita yang apa namanya? Blow on gitu. Qala Ibnu Qasim, karena biasa anak itu disusukan kepada yang bukan ibunya juga, itu biasa. Qala Ibnu Qasim fi hasyiatir Rawd, apa katanya, li'anna lirradha'ati ta'thiran fi ittiba', menyusui itu mempengaruhi karakter. Thumma qala wa haka al-qadhi anna man irtada'a min imra'atin hamqa kharaja al-waladu ahmaq, yang menyusu kepada wanita yang lelet, maka anak yang disusuinya juga jadi bisa lelet. Wa man irtada'a min sayyi'atil khuluq ta'adda ilaihi. Wa man irtada'a min bahimah kana balidan kal bahimah. Jadi yang menyusu dari hewan, maka anaknya juga begitu bandel seperti hewan. Wa qala Ibnu Qudamah rahimahullah fil Mughni, fa innahu yuqal inna ar-radha' bighairi ittiba'. Menyusui yughayyir at-tiba', menyusui itu merubah watak. Fa kaifa bi ashabil halib as-sina'i alladhi la yudra masdaruhu wala man sana'ahu. Bagaimana menyusu kepada susu yang dibuat di pabrik yang tidak diketahui sumbernya dan siapa yang membuatnya. Nomor 11. Enggak, Pak, 11 Masih. bukan saya. 11 siapa? 11 siapa? Ica, Pak. Kita kan periode penghitungan itu Juldes ya Bu, khususnya. Nah, itu apakah nanti akan dimulai Juldes yang besok itu Juli ya? Juli itu sudah dimulai besok kah? Itu yang pertama gitu pengisiannya, atau kita masih pakai LKP sistem yang lama ya? Kapan ini siapa? Si Anissa kapan bacanya? Minggu depan, Pak. Oh, minggu depan. Ya, baiklah. Jadi kita cukupkan nanti di sini dulu ya. Iya. Iya. Tolong doanya ya. Iya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Tasmiyatul mauludi wa kinayatuhu, damai baik yang berlahir dan nama penyayang bagus. Semuanya. Buat beliau udah tahu. Dari summa ba'da zalika bla 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 sampai ini nomor 1, berarti ini artinya nomor 1. Terus misalkan ini dari sini wahia sampai nomor 2, ini artinya nomor 2 kayak gitu. Oke, siapa? Kasih banyak ya. Kita mau sekolah mengambil surat ya balik kampus balik gimana makasih tampil dari dulu ya sekolah SD jauh dari rumah ada nggak sekolah